Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa enggak pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hamba dinar dan hamba dirham, artinya seorang tentunya tercela jika dunia ini memperhambakan dirinya, di mana ketika seorang sudah menjadi hamba dunia, bukan tidak hanya dirham dan dinar, ya, hamba kendaraan, hamba rumah mewah, hamba pakaian, ya, di mana perhatiannya sangat intens dengan hal-hal seperti ini sehingga mengabaikan hak Allah dan hak orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka berarti orang ini telah menjadi hamba untuk benda-benda dunia tersebut. Termasuk juga istri, ya. Apabila dia menjadi hamba atas istrinya, seperti dikarenakan istrinya dia rela untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dikarenakan istrinya ya dia durhaka kepada orang tuanya, dikarenakan istrinya dia menjadi orang bakhil, dikarenakan istrinya dia nggak mau bayar zakat, berarti dia celakalah bagi hamba-hamba para istri. Demikian ikhwah rahimallahu iyyakum. Ya, jadi di sini tercela itu bukan hanya menjadi hamba dinar dan hamba dirham, ya, tapi menjadi hamba seluruh benda-benda duniawi. Yang kedua yaitu babu zajri anisyuh wal bukhul, bab tercelanya sifat tamak dan serakah, kikir dan serakah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, yaitu suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia tertimpa satu hal yang buruk, jazua, dia pun mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau dia mendapatkan satu hal yang baik, manua, dia menjadi orang yang kikir. Ketika Allah timpakan pada dia satu cobaan yang buruk, karena cobaan ikhwah ada dua, ya, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Kami coba kalian, ya, kami coba kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian, sebagai ujian bagi kalian. Taib, permasalahannya manusia-manusia yang tercela ini apabila dia diuji Allah dengan keburukan, jazua, mengeluh, keluh kesah,
Gimana lah hari ini nggak buka dasar, gimana lah saya, begitu terus ikhwah, ya, keluh kesah. Tetapi kalau Allah uji dia dengan kebaikan, misalnya Allah mudahkan rezekinya. Kalau dia tadinya Allah coba dengan kemiskinan, dia berkeluh kesah. Ketika Allah ketika Allah coba dengan kekayaan, seharusnya kan dia pernah menjadi miskin. Dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin. Ketika Allah beri dia rezeki, sebelumnya dia seorang yang fakir, kemudian Allah ubah kehidupan menjadi seorang yang hartawan, seharusnya dia menjadi orang yang dermawan, karena dia pernah merasakan menjadi seorang yang fakir. Tapi ternyata tidak. Kalau Allah beri dia kemewahan, kalau Allah beri dia kecukupan, dia manu'a, kikir. Itulah manusia, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fir rijali fir rajuli, seburuk-buruk sifat seorang lelaki, syuhun hali'un. Syuhun hali'un itu ikhwah, ada orang yang namanya pelit, ya, pelit, tapi dia tidak begitu serakah. Pelit ini kan artinya dia enggan sekali untuk mengeluarkan apa yang dia miliki, ya, tapi belum tentu dia serakah. Kalau ada yang apa yang ada di tangan orang, dia nggak begitu inginkan. Tapi kalau yang ada di tangan dia, yang dia miliki, rumit untuk mengeluarkannya, alot luar biasa. Demikian. Kalau mau berinfak, dia buka dompetnya dari mulai yang merah pindah ke biru, pindah ke hijau, ujung-ujungnya yang abu-abu. Demikian ikhwah. Kadang-kadang pakai yang terakhir, yang abu-abu campur agak kuning-kuning. Tahu teman itu apa? 1000. Yang lembaran 1000. Demikian, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kikirnya ikhwah. Padahal uang 1000 itu kalau kececer di rumahnya nggak diambil sebenarnya. Tapi kalau dia mau berinfak, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik, kikirnya luar biasa. Ya. Bukan berarti dia tidak sanggup. Sanggup. Bukan berarti dia orang fakir. Mungkin kalau dikatakan pendapatannya 1 bulan bisa puluhan juta, tapi karena kikir ikhwah, karena kikir, ya, sulit dia untuk mengeluarkannya. Itulah dia yang namanya syuhun hali'un, ya, sudahlah kikir, pelit, serakah. Jadi dia mau pokoknya dikumpul, kumpul. Yang sudah terkumpul sulit untuk keluar. Itulah dia ikhwah. Ya. Akhirnya susah untuk bersedekah, enggan untuk bayar zakat. Uangnya 1 miliar di tabungannya. Seharusnya dia tiap tahun harus mengeluarkan 2,5%. 2,5% itu berapa? Dari 1 miliar, 25 juta. Yang dia pikir 25 juta ini banyak. Dia lupa dengan yang 1 M itu. Demikian, banyak juga ya 25 juta. Kalau 1 M dikurangi 25 juta tinggal berapa? 975 juta. Kan banyak sebenarnya. Yang dia pikir buat dia pening itu yang 25 juta yang akan dikeluarkan itu. Demikian. Jadi itu cara berpikir orang yang kikir. Duitnya di dompet ada 1 juta. Mau berinfak, dia mikir, kalau saya berinfak 1000, kan berkurang 1000. Uang saya jadi nggak genap 1 juta. Jadi 990.000 rupiah. Kurang 1.000. Itu yang buat dia gelisah, berkurang. Demikian ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu ketika menyuruh seorang untuk berinfak, wa anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Ini selalu Allah sebutkan. Infakkan. Ingat,
Yang ada pada kamu itu, seolah-olah Allah katakan, yang ada pada kamu itu kami yang ngasih, gitulah kira-kira ikhwah. Jadi kalian jangan pelit-pelit kali jadi orang, jangan pelit-pelit amat. Itu ikhwah. Ya. Itu sebagai pengingat kita. Kadang-kadang kan orang yang kenapa dia pelit? Karena perhitungannya luar biasa. Loh, aku bekerja dari mulai pagi ya, sampai siang, sampai sore. Ini aku dapati dengan jerih payahku. Masa aku kasih orang? Masa aku kasih orang? Nah, begitu ikhwah. Itu cara berpikir dia. Dia lupa. Mimma razaqnakum, kata Allah, yang kami telah anugerahkan kepada kamu. Jadi yang kamu dapati itu, cobalah dikasih-kasih ke yang lain juga, jika memang ada kelebihannya. Karena apa? Yang ada padamu itu kami yang ngasih. Seolah kan Allah katakan, kalau nggak kami kasih mau kapok kamu, gitulah kira-kira. Kalau kami kasih lagi gimana? Demikian. Jadi mengapa Allah katakan la in syakartum la azidannakum? Kalau kamu bersyukur kami akan tambah-tambah. Rasulullah juga katakan, tidak pernah orang menjadi miskin gara-gara sedekah. Rasulullah sudah yakinkan kepada kita. Tapi itulah ikhwah, karena sifat manusia itu ada yang bakhil luar biasa, ada yang syuhun hali', sudah kikir serakah. Kalau untuk dia Allah, insyaallah. Ini kan sama seperti yang Allah katakan dalam surat Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi si mutaffifin. Apa itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Yang apabila dia timbang untuk dia banyak-banyakkan. Tapi kalau dia timbang untuk orang, dia sikit-sikitkan. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau dia beli berapa nih Pak cabenya? 1 kilo sekarang 50.000 Bu. Ya udah, 1 kilo. Tambah ya Pak sikit Pak, tapi sikit segini genggam. Atau beli jeruk, berapa sekilo? 15.000. Kurang lah Pak, saya ngambil begini-gini. Udahlah 12.000. Udah 12.000 sekilonya. Tesnya Pak, tes ya, tes ada 3. Kalau tes 3 beli sekilo, tes 3 ada berapa on itu? Tes 3. Demikian. Kadang-kadang penjual ya mau gimana lagi kan, ngetes. Aduh Pak, agak asam ini. Yang ini ya. Demikian. Ya. Tetapi kalau dia untuk orang lain, itu hitungnya luar biasa, ikhwah. 2 angka di belakang desimal tuh kalau bisa jangan ada hitungannya. Kalau bisa jangan ada pecahan. Demikian. Ini sama dengan kita belanja, berapa ini belanjanya? Kita belanja misalnya berapa ya? 47.500. Ya. Kalau kita yang belanja, udahlah Pak, genapkan. Berapa genapkan biasanya kalau kita yang belanja? Kita minta genapkan. Genapkan limpul apa genapkan 45? Hah? Kita yang belanja nih, kita yang mau bayar. Hah? Udahlah genapkan aja, genapkan ke atas. Mantap kali lantum kalau gitu. Biasanya yang belanja minta genapkan, bukan genapkan ke limpul, ke 50.000. Tapi kalau bisa Pak, udahlah genapkan aja 40.000 kan gitu. Biasanya kalau kita yang belanja. Tapi kalau dia yang menjual, genapkan kemana Pak? Ke 50.000 ya, begitu. Demikian ikhwah. Itulah cara-cara orang-orang yang dia tidak mau rugi sama sekali. Itu ikhwah. Syuhun hali', sudahlah kikir serakah. Wajabanun khali'un, pengecut yang berlebihan. Ya, pengecut, jadi orang pengecut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Wa anhu, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ghubaru fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi jaufi abdin. Tidak akan bisa bertemu antara debu fi sabilillah. Orang kalau berperang itu kan ada debunya, kena debu dia, dengan asap neraka jahanam pada diri seseorang. Artinya mereka yang sudah jihad fi sabilillah, perang nih maksudnya ya. Kalau dikatakan debu di sini berarti fi sabilillah perang, ya. Tidak akan mungkin orang yang pernah bertempur jihad fi sabilillah
kemudian masuk neraka. Ya tentunya ini ada syaratnya. Syaratnya dia tidak ria. Sebagaimana dalam hadis yang lain, bukankah Rasulullah pernah mengatakan awwala ma yuqda alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushhida. Yang pertama sekali nanti diselesaikan urusan dia di mahkamah Allah yaitu orang yang tewas fisabilillah. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Madza fa'alta?" Apa yang telah kamu lakukan? Apa kata orang ini? "Qataltu fika hatta istashhadtu." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku tewas karenamu. Faqal, lantas dikatakan kepada dia, "Kadzabta," enggak. "Innama qatalta liyuqalu laka jari." Sebenarnya kamu itu bertempur hebat, berani agar orang-orang mengatakan kamu adalah seorang pemberani, seorang pahlawan. Faqad qil, bukankah itu sudah disebutkan? Apa yang kamu inginkan, kamu tewas, jihad fisabilillah, gagah berani, tujuannya agar engkau mendapat pujian dari orang-orang dengan berbagai macam gelar-gelar. Bukankah sudah dikatakan seperti itu? Faqad qil, kan sudah, ya sudah. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan karena engkau bertempur itu, berperang itu bukan dikarenakan aku. Akhirnya dia pun diseret ke dalam neraka jahanam. Demikian. Tapi kalau orang-orang yang ikhlas, ini dia gak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya kata Rasulullah bahwasanya seorang yang berjihad, bertempur dalam jihad fisabilillah, sungguh dengan sabetan kelihatan pedang itu saja itu sudah menghapuskan dosa-dosanya. Demikian ikhwah. Ya, dengan sabetan pedang. Artinya ya dengan kilatan pedang kan siap menghunus. Pedang ini siap terhunus untuk menebas leher dia. Itu dia. Kemudian wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada, dan tidak akan mungkin bisa berkumpul dalam hati seseorang hamba antara bakhil dengan iman. Enggak bisa. Kalau dia bakhil, imannya keluar. Karena kebakhilan itu suatu hal yang dilarang dalam Islam, ya. Bakhil dilarang dalam Islam. Bakhil, kikir, pelit, apa lagi? Serakah. Intinya orang-orang yang memang sulit untuk mengeluarkan hartanya. Hitung-hitungannya tuh luar biasa hebat. Ya. Ketika dia mau berinfak, dia hitung pakai kalkulator. Oh boleh, masih boleh kita berinfak 3.000 masih boleh nih. Demikian, kikir luar biasa ikhwah. Ya. Tapi jangan dikira kalau untuk diri mereka kikir. Ada yang tidak. Ada yang rela, misalnya lagi tamasya, mereka bisa mengeluarkan puluhan juta. Tapi kalau berinfak, ya 10.000, 20.000, 100.000, 300.000 itu sudah istikharah dia dulu, baru keluar 300.000. Demikian ikhwah, saking pelitnya. Tapi kalau dia pergi sana, pergi sini, kemudian makan sana, makan sini, luar biasa. Nggak hitung-hitung duitnya. Begitulah ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ada yang lebih parah, untuk dirinya sendiri pun parah. Ya, hitung-hitung duitnya, masya Allah, kumpul semua duit untuk dia, uang dia. Ketika dia mau belanja, mau makan, carilah yang diskon. Kalau cari benda-benda, carilah yang murah kali, nggak apa-apa lah agak-agak kadaluarsa, yang penting murah. Demikian. Itu lebih parah ikhwah. Pelit terhadap dirinya sendiri. Uangnya banyak, tapi ketika beli sepatu, carilah ke Simpang Belati sana cari yang second. Alasannya memang second, tapi ini made in luar negeri. Alah, bilang aja pelit gitu kan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya kalau nggak punya duit masih mendingan ikhwah. Kalau nggak punya duit masih mendingan. Kita punya duit, kita butuh, nggak apa-apa silahkan. Ya, selama nggak berlebihan. Ya kalau kita beli sepatu, berapa sepatumu harga 150 juta, itu kan udah berlebihan. Tapi kalau masih sepatunya harga 200.000, 300.000, setengah juta, ya
Ya mungkin satu hal yang biasa-biasa sajalah bagi orang yang berkecukupan. Bagi orang kekurangan ya mungkin dia cari harga sepatu-sepatu yang harga ya 50.000 supaya kuat dijahit tempat tukang sol, kan begitu. Demikian ikhwah. Jadi hal-hal seperti ini ya, hal-hal seperti ini ikhwah dilarang dalam Islam, nggak dibolehkan seperti itu. Ya, nggak dibolehkan seperti itu. Jadi dalam masalah ini ya, di sini dikatakan nggak akan mungkin bisa bersatu antara sifat pelit dengan keimanan di dalam dada seseorang. Lantas apa maksudnya? Apa berarti orang itu nggak beriman? Apakah orang pelit itu nggak beriman? Tidak demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ini sama seperti sabda Rasulullah SAW, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahidalah. Tidak beriman bagi orang yang tidak mengemban amanah, dan tidak punya agama bagi orang yang tidak menepati janji. Ini maksudnya tidak sempurna agama dan keimanannya. Kalau seandainya kita artikan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji, yang nggak ada agama namanya teis, komunis, kafir nggak dia? Kafir kan jadinya. Kalau kita artikan secara zahir, kita janji besok kita kumpul jam berapa ya? Ketemu jam 2 ya, jam 2. Oke. Dan nunggu kita jam 2. Di mana akhi? OTW. Pan masih di WC dia, OTW. Maksudnya OTW dari WC ke ruang tamu. Demikian ikhwah. Kemudian sampai jam berapa? Sampai jam 3. Gimana? Akhi, tahu nggak ini? Wala dina liman la aidalah. Gak ada agama bagi orang yang gak menepati janji. Berarti ente telah kafir murtad. Astagfirullah. Gak seperti itu maknanya ikhwah. Ya, gak seperti itu. Itu menunjukkan kurangnya agama. Ya, kurangnya agama. Kan termasuk sifat-sifat orang munafik, itu kurangnya imannya kurang. Bagaimana agamanya kurang. Itu artinya. Ini juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Rasul juga pernah katakan bahwasanya la yazni zani wa huwa mu'min hina yazni wa la yasriku sariku wa huwa mu'min hina yasriku. Tidaklah seorang itu berzina dikatakan mukmin ketika dia berzina, dan tidaklah seorang itu tidaklah seorang pencuri itu dikatakan beriman ketika dia mencuri. Jadi ketika dia mencuri, terbang keimanannya. Sebab kalau keimanan masih ada dalam dadanya, gak akan mencuri dia. Kalah keimanannya. Ini yang dimaksud ikhwah. Jadi orang yang bakhil kalah keimanannya. Hanya masalahnya ketika seorang mencuri itu kan bukan sifat yang mencuri itu kan. Apa pencuri ini? Sifat atau profesi? Profesi. Apa profesinya Pak? Pencuri gitu. Ya itu perbuatan lah. Tapi kalau bakhil, ini kan sifat. Dia netap di tempat orang tersebut. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Min fikhi al-bab, di antara fikih bab. 1, tahrimus syuhin wal bukhli wal jubni wal jabani. Haram hukumnya memiliki sifat kikir, bakhil dan pengecut, enggak dibolehkan. Tapi perlu kita katakan ikhwah, perlu kita jelaskan juga, yang dikatakan kikir ini ya, dia tidak melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Kitabnya adalah kitab zakat was sadaqah, kitab zakat dan sedekah. Tapi yang dibahas pertama yaitu ya, dicelanya seorang menjadi hamba budak dirham dan budak dinar. Yang kedua, dicelanya seorang bersikap bakhil. Apa hubungannya ikhwah? Padahal kitabnya kitab zakat. Apa kira-kira hubungannya? Seorang ketika dia menjadi hamba dinar dan dirham, akhirnya bisa sampai pada tahap dia nggak mau membayar zakat dan enggan untuk bersedekah. Demikian juga orang bakhil. Ya. Seorang yang bakhil dan kikir bisa menyebabkan dia tak mau memberikan sedekah dan tidak mau berzakat. Kenapa? Bakhilnya. Ya seperti kita katakan tadi,
Ketika hartanya sudah sampai nisab dan dia harus keluarkan, yang dia lihat berapa yang dia keluarkan, bukan yang tinggal. Ya kalau dia ambil hartanya 2,5% untuk dizakatkan, bukankah masih ada 97,5% yang dia miliki kan? Kan begitu ceritanya. Berapa kali lipat itu dibandingkan yang dikeluarkan hanya 2,5%. Dan ini ikhwah, kalau antum sudah sampai pada tahap harta antum sampai nisab, kemudian harus dikeluarkan, pemikiran itu akan muncul. Tapi kalau antum nggak pernah bayar zakat, nggak? Gimana Pak Risan? Muncul nggak itu bisikan itu? Banyak juga ya, ada nggak? Iya kan? Iya. Demikian. Ketika saya bayar zakat misalnya, zakat harta, memang ada bisikan. Banyak juga ya. Tapi jangan tengok itu, tengok yang sisanya itu berapa, ikhwah. Itu dia. Bagi yang nggak pernah bayar zakat harta, insya Allah dia nggak pernah rasakan itu. Dia hanya katakan harus bayar zakat, harus bayar zakat, gitu dia. Karena belum kena dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seperti peternak kambing, 40 ekor kambing, maka dikeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakat. Tapi kalau dikeluarkan 1 ekor kambing, berapa sisa? 39 ekor. Tapi dia mikir 1 kambing ini, apalagi etawa, 3 juta. 3 juta itu, oh hitungan hebat ikhwah. Iya. Dia lupa yang sisanya itu. Makanya ikhwah, kalau kita ingin bayar zakat, udah nggak usah pikir-pikir, hitung itu, keluarkan terus sudah, keluarkan terus. Kalau pikir-pikir lagi, Allahu Akbar, nggak jadi. Ngitungin nol di belakangnya itu, banyak juga nolnya. Demikian. Apalagi dia hitung lagi gaji dia, ternyata zakat yang akan dikeluarkan lebih banyak ketimbang gajinya dia. Itu semakin bakhil dia jadinya. Padahal yang harus dia keluarkan itu bukan punya dia, itu adalah punya kaum muslimin, punya fakir miskin. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kemudian ikhwah, asyuh wal bukhul wal jubn wal jabanu min masawil akhlak. Bakhil, kikir, penakut, pengecut termasuk akhlak yang tercela. Ya, termasuk akhlak yang tercela. Kenapa tercela pengecut ini? Apa pengecut ini misalnya kita berani, tapi misalnya kita berani membela apa? Kita berani membela tim sepak bola kita. Berani dia membela. Jadi kalau tim sepak bolanya kalah, dia dengan gagah berani menghancurkan fasilitas umum misalnya. Itu bukan berani namanya. Yang berani di sini ikhwah, berani membela kebenaran, itu yang dikatakan berani. Kalau berani membela kesalahan, itu nekat namanya. Bonek, bocah nekat. Demikian. Orang yang berani itu ikhwah punya perhitungan. Makanya antara berani dengan pengecut itu beda tipis. Ya. Seorang dikatakan pengecut dikarenakan dia punya perhitungan yang sangat ketat. Setelah dia perkirakan, saya nggak berani ngelawan dia ini. Kenapa? Perhitungan saya, nanti saya akan tergores pipi saya. Demikian. Padahal di perhitungan dia bisa menang, tapi dia nggak mau tergores pipinya. Kenapa? Udah skincare 3 tahun. Itu ikhwah. Itu namanya orang pengecut. Ya, pengecut. Pemberani dengan nekat juga beda tipis. Jadi apa bedanya pemberani? Pemberani itu ikhwah, mereka yang berani menegakkan kebenaran tapi dia punya perhitungan. Punya perhitungan. Orang yang terlalu ketat perhitungannya akhirnya membuat dia ngecut. Terlalu kendor perhitungannya membuat dia menjadi nekat. Itulah dia. Demikian. Badannya kecil. Ya. Badannya kecil. Yang mau dilawan tuh gede badannya. Tapi karena dia punya keberanian, nekatnya dilawannya, benyok dia akhirnya. Benyok. Dia kurus, krempeng, dia hembus, melayang. Yang dilawannya orang tinggi besar. Demikian. Perutnya dia sebesar lehernya kawan.
Ya seperti ini dilawan gimana ikhwah? Seorang yang dikatakan cerdas, ketika dia tidak sanggup melawan, dia lari. Itu cerdas namanya, bukan penakut. Ya, bukan penakut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wal mu'min laisa jabanan wala bakhilan wala syahihan. Seorang mukmin tidak penakut, tidak pengecut, tidak bakhil dan tidak kikir. Itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya babu zajri an imsakil mal wal harsi alaihi. Bab tercelanya menahan-nahan harta dan mengumpul-ngumpulkannya, menimbun-nimbunnya. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha ja'at Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Asma binti Abi Bakar datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair. Jadi Asma binti Abi Bakar ini suaminya bernama Zubair. Ya, Zubair bin Awam. Hasil dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang terkenal namanya Abdullah bin Zubair. Ya, jadi Zubair ini menantunya Abu Bakar. Abu Bakar mertuanya Rasulullah. Itu ikhwah. Taib. Jadi kata Asma binti Abi Bakar, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa kecuali apa yang diberi Zubair kepadaku. Fahal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya. Apakah boleh aku, ardakha ini artinya memberikan sedikit kepada orang lain, kepada orang fakir dari apa yang diberikan Zubair, dari apa yang diberikan oleh suamiku. Boleh enggak ya Rasulullah? Qala irdikhi mastata'ti. Silahkan kamu berikan sesanggupmu. Wala tu'i fayu'iyallahu alaik. Janganlah kamu kikir, maka Allah akan menahanmu. Artinya Allah tidak akan menahan rezekinya kepadamu. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Asma binti Abi Bakar untuk berikanlah kalau memang ada lebih, ya, silakan berikan. Ya, berikan untuk fakir miskin atau berikan kepada siapa yang memang membutuhkan. Itu yang dimaksud ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena pemasukan Asma hanya dari nafkah Zubair bin Awam. Demikian ikhwah. Kan istri itu ada yang memang benar-benar ibu rumah tangga. Dia bukan pembisnis. Dia tidak punya harta apapun selain apa yang diberikan oleh sang suami. Ikhwah. Sementara ada para istri itu dia bekerja, dia jualan online, atau dia punya warisan ataupun hadiah pemberian dari orang tuanya. Nah, yang jenis Asma binti Abi Bakar ini memang benar-benar ibu rumah tangga full. Dia tak punya apa-apa kecuali apa yang diberikan Zubair bin Awam suaminya kepada beliau. Terus boleh nggak aku berikan sedikit kepada orang lain, ya, dari apa yang Zubair belikan? Ternyata Rasulullah katakan boleh, silahkan, ya, sesanggupmu. Tapi tentunya jangan sampai mengurangi yang seharusnya jatah rumah tangga. Yang tadinya makan ikan, gara-gara bersedekah akhirnya tinggal makan pakai kelapa atau pakai minyak jelantah atau tinggal pakai garam Himalaya, kan lumayan. Demikian ikhwah. Loh, Dek, kan ini hitungannya pakai ikan. Iya bang, yang untuk beli ikan sudah aku sedekahkan semua. Astagfirullah. Ya, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, mengapa Rasulullah izinkan? Karena memang nggak banyak, nggak berpengaruh. Ya kan biasanya kan ibu-ibu dari uang belanjanya misalnya dikasihkan 60.000 atau 50.000, mungkin adalah lebih agak 3.000, agak 5.000, itu nggak mempengaruhi belanja.
Demikian. Tapi kalau dikasih 50.000, diinfakkan 40.000, itu jelas berpengaruh untuk belanja. Akhirnya hanya bisa beli beras. Demikian. Tapi kalau dikurangi agak 3.000 atau 2.000, insya Allah tidak berpengaruh. Itu ikhwah. Itulah makanya Rasulullah SAW membolehkan, ya, membolehkan. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah ma dhi'bani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi afsadi min harsil rajuli 'alal mali wa syarafi lidiniha. Sesungguhnya tidaklah dua serigala yang lapar dilepas untuk memangsa seekor kambing lebih membuat kerusakan ketimbang seorang laki-laki yang sangat tamak dengan harta yang dapat merusak agamanya. Jadi begini maksudnya ikhwah. Kalau dua ekor serigala yang lapar kemudian dilepaskan kambing di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Pastilah akan dilahap. Kan dia rusak apanya? Kambingnya pasti akan dirobek-robek dengan dua serigala yang lapar ini. Udah, begitulah kerusakan kambing yang diakibatkan dua ekor serigala yang lapar. Udah. Sungguh seorang yang tamak dengan hartanya akan merusak agamanya lebih parah ketimbang serigala merusak kambing itu. Begitu. Kita kan bisa bayangkan gimana serigala mencabik-cabik kambing. Masalahnya dia lapar. Kalau serigalanya nggak lapar, mungkin dia cuek-cuek aja dengan kambing itu, tunggu dia lapar. Tapi kalau dia lapar, ya, apalagi berdua ini, pastilah satu narik ke kanan, satu narik ke kiri, berarti akan robek-robek ini, yang namanya kambing, pasti akan dirusak habis oleh si serigala ini. Tapi ikhwah, jika dibandingkan seorang bakhil, ya, seorang bakhir lebih parah merusak agamanya ketimbang dua serigala yang merusak kambing. Begitulah Rasulullah SAW mengibaratkan parahnya, rusaknya seorang yang memiliki sifat bakhil ini, ya, sifat bakhil. Ini kalau dicontohkan oleh oleh Ustadz Armin Naru, mungkin antum masih ingat rahimahullah. Beliau menceritakan tentang seorang tuan yang bakhil, di mana dia menyuruh seorang itu, si tuan ini menyuruh pembantunya untuk masak seekor ayam. Kemudian dihidangkanlah badan ayam. Tapi si bakhil, tuan yang bakhil ini tidak melihat ceker dan tidak melihat kepala ayam. Mungkin bagi si pembantu yang tukang masak ini, masa sih tuannya mau makan ceker dan makan kepala ayam? Kan lebih banyak lagi daging ayam tersebut dari mulai leher sampai badan semua. Yang berkurang kan hanya 2 ceker dan kepala ayam. Itu saja yang berkurang. Bagi seorang tuan yang bakhil, dia akan katakan, mana ini cekernya ini? Cekernya mana? Makanya yang dia lihat itu yang kurang, bukan yang ada. Padahal ceker berapa lah ceker? Ya kan? Mana nih cekernya? Mana nih kepalanya? Tidak saya hidangkan. Ya mungkin untuk kami aja lah nanti. Itu kan berapalah harganya? Berapalah nilainya? Apa katanya? Kamu nggak tahu seberapa banyak vitamin di kepala ayam itu. Kamu nggak tahu berapa banyak vitamin-vitamin di ceker itu. Demikian. Itulah perhitungan orang bakhil, ikhwah. Padahal vitamin, protein apapun namanya lebih banyak yang dihidangkan. Begitulah orang bakhil. Yang dia pikirkan yang akan dia berikan, yang akan dia keluarkan, itu yang selalu dipikirkan. Dia nggak pernah memikirkan apa yang tersisa untuk dirinya. Taib. Min fikil bab, di antara fikih bab, an-nahyu an mani'is sadaqati khasyatan nafad. Dilarangnya tak bersedekah karena takut hartanya ludes. Ikhwah, Rasulullah pernah katakan, ya, tidak pernah fakir orang yang mensedekahkan hartanya. Itu sudah jelas. Jadi jangan takut.
Ya, jangan takut kita bersedekah. Kalau memang ada harta lebih, silakan sedekahkan. Kalau memang mau kita bersedekah. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang yang tak mau bersedekah karena nanti takut hartanya habis, ya inilah sebenarnya orang bakhil. Li'anna dzalika yaqta'ul barakah, karena hal itu akan menghilangkan keberkahan harta. Seorang yang tidak mau mensedekahkan hartanya padahal banyak lebihnya, ya banyak lebihnya, maka sesungguhnya hilang keberkahan hartanya. Ikhwah, demikian. Makanya kan Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang mereka yang mendapatkan kemampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka yang berinfak di saat mereka senang dan di saat mereka dalam keadaan susah. Kalau seorang dalam keadaan harta yang melimpah ruah dia bersedekah, ya wajar. Kenapa? Banyak lebih. Tapi seorang yang berinfak di saat dia sendiri kurang, demikian, dia gajinya anak 3. Kalau anak 3 cukupnya berapa sebulan? Berapa? 1,5 juta cukup? Enggak ya? 2 juta? Cukup juga? 3 juta? Cukup 3 juta? Cukup 3 juta? Cukup lagi? Antum belum nikah, nggak tahu. Cukup 3 juta? Untuk anak 3? Istri 1 tuh, bukan kedua. Cukup anak 3 juta cukup? Kira-kira? Cukup ya? Ya dicukup-cukupkan lah. Sebenarnya ikhwah, mau berapapun antum kasih, cukup semua sebenarnya. 1 juta cukup. Tapi memang betul-betul dia hanya dapat 1 juta. Hidup insya Allah, antum tetap hidup. Ya, tetap hidup. Ya tentunya dicukup-cukupkan. Tidaklah pula antum gaji 1 juta kemudian hari-hari belinya stick. Ya. 3 hari ludes 1 juta. Begitu gajian 1 juta singgah ke Holiko misalnya. Ya ludes lah sudah. Demikian. Ya tentunya ya nasi lah pakai garam, begitu kan? Atau beli ikan asin di cium-cium aja, makan. Celup-celup aja. Gitu-gitu kan aja ke nasi gitu kan. Demikian. Insya Allah bisa. Demikian ikhwah. Taib, kita anggap aja lah, ambil normalnya misal 3 juta. 3 juta kan ada lebih-lebihnya enggak? Insya Allah ada lebih-lebihnya. Ya lebih-lebihnya itu coba diinfakkan. Itu. Jadi berupaya untuk menginfakkan. Sedikit banyak infakkan. Ya berupaya untuk konsisten dalam berinfak. Demikian ikhwah rahimallahu. Tidak harus ke Masjid Muwahhidin, enggak. Ya. Tapi kalau Masjid Muwahhidin boleh juga. Itu untuk pembebasan tanah Masjid Muwahhidin. Demikian ikhwah. Tinggal 2 miliar lagi. 2 miliar lebih sedikit. Baik, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ya. Jadi orang yang takut bersedekah karena takut hartanya habis, maka hilanglah keberkahan harta. Az-zajru 'anil harsi 'alal mali wa imsak. Dicelanya seorang yang serakah mengumpul-ngumpulkan harta. Di anna dzalika yurithul bukhul wasyuh. Karena hal itu dapat mengakibatkan seorang itu menjadi orang yang pelit dan kikir. 3. Al-mu'min yatasaddaqu wa yahuddu ala sadaqatin. Seorang mukmin itu pasti bersedekah. Ya. Seorang mukmin, di antara karakter seorang mukmin itu dia tetap pasti bersedekah. Ya, terlepas dari sedikit banyaknya, dia bersedekah. Lakinnahu la yaf'alu dzalika bikulli malihi. Ya tentunya dia tidak akan menginfakkan semua hartanya untuk bersedekah. Wa yusbihu 'alatan yatakaffafun nas wa yas'aluhum ilhafa. Sehingga akhirnya dia menjadi fakir dan minta-minta, menjadi pengemis, minta-minta. Ya tidak seperti itu. Dia punya harta, berapa hartanya dikumpulkan? Dia punya uang 10 juta misalnya. Akhirnya apa? Diinfakkan 10 juta. Terus yang kamu makan? Akhirnya apa? Dia minta-minta. Ini jelas tidak dibenarkan. Ya, ini jelas tidak dibenarkan.
Makanya dia berinfak itu kan hukumnya sunnah. Ya. Meminta-minta ikhwah, hukum dasarnya terlarang. Apalagi kalau dia orang yang mampu. Dia minta-minta. Demikian. Jadi meminta-minta itu ikhwah, itu hanya untuk dalam kondisi-kondisi darurat. Maka bolehlah meminta-minta ke kalangan kaum muslimin. Tapi kalau tidak, nggak dibolehkan. Makanya Rasulullah katakan seorang mukmin di mana dia pergi ke gunung, ke hutan mencari kayu bakar, lantas dia jual sebahagian, dia berikan untuk nafkah keluarganya, sebagian lagi dia infakkan, itu lebih baik ketimbang seseorang yang mengemis. Karena memang ikhwah meminta itu menghilangkan harga diri. Jangankan meminta ikhwah, berhutang, ya. Berhutang itu sebenarnya menghilangkan harga diri walaupun nggak semuanya. Padahal kan akan kita bayar. Bang, bisa saya hutang? Berapa hutangnya? 1 juta. Untuk mengucapkan ini kan ikhwah, bagi orang yang nggak terbiasa hutang, mengucapkan ini suatu hal yang berat sebenarnya. Kenapa? Dia berada pada posisi di bawah. Demikian. Makanya berhutang pun tidak boleh kita sembarangan berhutang. Untuk hal-hal yang penting-penting aja. Memang kita misalnya kita nggak punya uang, sementara uang sekolah anak harus dibayar, maka mau tidak mau kita harus berhutang. Tetapi kita berhutang untuk apa? Untuk mengupdate HP misalnya, untuk mengupgrade laptop misalnya, padahal masih bisa dipakai. Untuk mengupdate sepeda motor, kenapa? Sepeda motornya keluaran 2021, ini sudah ada yang 2022. Akhirnya dia kredit lagi, ikhwah, utang lagi. Ini satu hal yang nggak dibenarkan dalam syariat. Makanya ikhwah, prinsip hidup kalau bisa kredit kenapa harus kontan? Ini salah sebenarnya. Ya. Kalau bisa nyicil, kenapa kok harus kita beri kontan? Ini prinsip yang salah. Kita sebagai seorang muslim dibalik. Kalau bisa kontan, ngapain kita kredit? Ngapain kita nyicil? Demikian. Ada sepeda motor harganya 25 juta, tapi kita bisa nyicil selama 3 tahun. Kita punya uang 10 juta. Lebih baik yang mana? Kita beli sepeda motor 10 juta atau yang sepeda motor yang paling bagus tapi nyicil selama 5 tahun. Bagus mana? Hah? Yang 10 juta? Iya. Yakin? Bisa saya cek itu sepeda motor antum semua. Demikian ikhwah. Itu prinsip yang keliru, ya, prinsip yang keliru dalam masalah ini. Jadi nggak boleh berhutang. Boleh berhutang. Rasulullah pernah berhutang, tapi bukan boros ataupun royal kali, dikit-dikit berutang. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini seorang mukmin tuh orangnya yang memang gemar bersedekah. Demikian. Dia nggak bisa dia bersedekah 100.000, silakan bersedekah 1 juta. Demikian. Lakinna la yafalu dzalika kullu bi kulli malihi. Tapi tidak dia lakukan dengan semua hartanya. Sebenarnya boleh ikhwah, tapi dia dan keluarganya harus kuat. Seperti halnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab mengatakan saya ingin melomba Abu Bakar dalam beramal. Jadi kalau para sahabat dahulu, lomba-lombanya itu bukan lomba-lomba sepeda motor, lomba-lomba naik sepeda, bukan. Lomba-lombanya itu berlomba dalam masalah agama. Berlomba untuk meraih akhirat. Kata Umar bin Khattab, aku akan melomba Umar, aku akan melomba Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berinfak, maka Umar datang dengan separuh hartanya. Lantas Rasulullah bertanya, apa yang tersisa untukmu ya Umar? Ada setengahnya lagi Rasulullah. Ya, itu setelah Rasulullah meminta para sahabat supaya berinfak. Artinya menggalang donasi itu boleh, ya, menggalang donasi itu boleh asalkan dia tidak minta untuk dirinya sendiri.
Itu nggak boleh. Misalnya, ayo para ikhwah, kita bebaskan tanah Masjid Muwahhidin misalnya. Boleh, saya bilang haram. Yang nggak boleh, ayo kumpulkan infak. Untuk siapa Ustaz? Untuk saya lah. Itu baru nggak boleh. Ya, itu pengemis namanya. Rasulullah berapa kali ikhwah mengajak kaum muslimin untuk berinfak. Ketika ada orang asing, orang dari luar kota Madinah, musafir datang ke Masjid Nabawi, di mana mereka butuh bantuan. Rasulullah mengajak para sahabat untuk berinfak. Tapi sayangnya waktu itu pertama-pertamanya yang dapat sedikit, hingga akhirnya datang seorang sahabat, dia bawa hartanya sampai keberatan bawa dengan bajunya. Berbinar-binar wajah Rasulullah SAW. Melihat sahabat ada yang seperti itu, sahabat yang lain pun ikut berinfak dengan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan, memberikan contoh sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti dia. Berbinar-binar wajah Rasulullah SAW. Itu diawali Rasulullah mengajak para sahabat untuk berinfak. Jadi tidak apa-apa. Ya, mengajak orang untuk berinfak, ya, itu tak apa-apa ikhwah, selama bukan untuk dirinya, untuk masjid, untuk pesantren. Demikian. Ustadz, ini untuk yayasan. Tapi yayasannya yayasan dia, emaknya, keluarganya, bendaharanya di kakeknya begitu. Ya sama aja. Ya, sama aja. Demikian ikhwah rahiminallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini sekali lagi boleh mengumpulkan donasi, tapi bukan untuk dirinya, untuk kaum muslimin. Itu ikhwah azinallahu wa iyyakum. Baik. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, terjadi sudah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk bersedekah. Kemudian setelah itu ikhwah, datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Rasulullah tanya, "Mada abqaita laka ya Abu Bakar?" Apa yang tersisa untukmu ya Abu Bakar? Apa katanya? Tersisa untuk kami yaitu Allah dan Rasulnya. Habis hartanya, semua dikasihkan. Tapi la haula wala quwata illa billah, tidak pernah pula sejarahnya Abu Bakar itu menjadi jatuh fakir miskin, bangkrut, menjadi pengemis. Gak pernah. Malah hartanya bertambah-tambah. Begitu ikhwah. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang gemar berinfak, memang gak pernah miskin. Malah bertambah-tambah. Justru orang yang pelit-pelit ini miskin aja bawaannya. Begitu. Ya, yang pelit-pelit miskin aja bawaannya. Itulah ikhwah. Gara-gara apa? Gara-gara pelitnya itu. Bawaannya lemes saja. Macam nggak buka dasar aja kalau jualan. Demikian. Kenapa akhi? Belum buka dasar. Padahal kalau dia sudah buka dasar nggak pernah cerita. Kalau dia nggak buka dasar, cerita sampai sore. Belum buka dasar. Tapi coba sudah buka dasar, nggak pernah. Alhamdulillah sudah buka dasar. Nggak pernah begitu. Begitulah ikhwah para pedagang. Ya, karena saya juga dulu pedagang. Itu selalu cerita kalau nggak buka dasar. Kalau buka dasar nggak pernah cerita. Itulah ikhwah rahimanallah. Fa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jadi ikhwah, kita punya harta, ada yang punya hak dari harta kita ini. Anak kita, istri kita, ya kaum muslimin, berikan masing-masing hak tersebut. Demikian. Kalau memang ada sisa, silakan Anda boleh memberikan sedekah kepada mereka. Tapi ikhwah, dalam menggalang donasi juga tidak boleh memaksa. Ya, kadang-kadang orang bisa terpaksa. Mau infak enggak? Infak. Dompet keluarkan. Berapa isinya? Misalnya 1 juta. Tadinya dia mau infak cuma 100.000. Mau 100.000 kali 70, 700 atau 1 juta kali 700. Iya. Ya tentunya semua orang akan katakan 1 juta kali 700. Demikian ikhwah. Tapi terpaksa mengeluarkannya. Nah, penggalangan donasi seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa? Macam memaksa, walaupun dia sebenarnya segan mengatakan enggak gitu kan. Segan mengatakan enggak, tapi cemana lah, disorot kamera masalahnya. Nah, itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum.
Taib, itu saja, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan ikhwah, bagi yang ingin bertanya silakan, para ikhwah yang hadir silakan bertanya, dan juga para pemirsa yang ingin bertanya. Enggak ada interaktif ya? Taib. Bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan untuk malam ini hanya melalui via WhatsApp dengan nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau para pemirsa juga boleh mengirimkan langsung ke nomor saya di 0895 0813 600 661 0813 600 661. Baik, ada yang nanya langsung, silakan. Ya. Assalamualaikum. Iya. Apakah kita buka dulu haulnya dan semua harta di dalam perut itu walaupun dia belum sampai masa setahun sudah dimasukkan ke dalam perhitungan kalkulasi harta itu saja? Misalnya Ramadan ya. Kira-kira kalau kita mau pakai haul kita dapat harta untuk Ramadan misalnya gitu ya. Apakah perhitungan 25% kita sudah kena di dalam perut harta itu? Tapi dia belum tahu hartanya. Ikhwah, kewajibannya itu setelah satu haul. Kewajiban mengeluarkan zakat harta pertama sampai nisab, yang kedua 1 tahun. Jadi kalau seandainya harta kita di bulan Sya'ban, awal bulan Sya'ban sudah sampai nisab, nisabnya kan 80 gram emas. Ya, kalau kita anggap 80 gram emas itu 1 juta per gram, berarti kan 80 juta. Udah. Kita ngumpulkan harta, udah mulai kumpul, tepat pada 5 Sya'ban sampailah uang kita mencapai 80 juta. Baik 80 juta uang semua maupun 80 juta itu uang campur emas misalnya. Udah? Berarti sejak 5 Sya'ban itu Anda mulai hitung. Anda harus keluarkan di 5 Sya'ban tahun depan. Udah. Naiklah dia uangnya. Nanti di 5 Sya'ban tahun depan ternyata sampailah misalnya 500 juta. Maka 2,5% dari 500 juta. Ya sekitar 12,5 juta lah dikeluarkan dari 500 juta. Udah. Kemudian ya tunggu Sya'ban tahun depan lagi. Sya'ban tahun depan lagi. Ternyata yang 500 juta itu naik. 500 juta kurangi 12 juta, 12,5 juta, jadi tinggal berapa? 400 berapa? 482 juta setengah. Iya. 487 juta setengah. Udah. Kemudian tahun depannya lagi sampai 600. Jadi ada pertambahan dari 487 juta setengah tambah 300 juta lagi misalnya. Jadi 787 juta 500. Keluarkan lagi. Begitu. Tahun depannya lagi ternyata dia bangkrut. Turun hartanya menjadi 75 juta. Berarti nggak dizakatkan lagi. Karena sudah turun dari nisab. Demikian ikhwan. Berarti dihitungnya dari nisab tadi saja. Ya, pas masuk nisab ya, disitulah ditandain tanggalnya. Iya, jadi bukan Ramadan. Apa memang nisab kaum muslimin pas Ramadan semua? Pas hari raya, semua nisabnya sampai hari raya aja. Apa iya? Kok bisa serentak nisab kaum muslimin tuh hari raya? Bisa mereka ngaturnya begitu. Pas nisab yuk rame-rame ya pas hari raya atau pas Ramadan. Ya enggak seperti itu. Nisab itu ya tergantung rezeki mereka. Mungkin ada di bulan Syawal, mungkin ada di bulan Sya'ban, mungkin ada di bulan Safar, mungkin ada di bulan Dzulqa'dah, begitu ikhwah. Jadi nggak bisa. Kalau mengeluarkannya setelah dihitung misalnya, dikeluarkanlah misalnya, baru dia bagi-bagikan entah
1 bulan berikutnya nggak ada masalah, yang penting dia sudah harus berikan itu. Demikian ikhwah, ya itu dia. Jadi tidak harus bulan Ramadan. Gimana lah kira-kira kita setelnya nisab itu kalau bisa pas Ramadan, itu gimana caranya? Saya mau juga begitu. Demikian ikhwah. Ya. Apakah nanti dikeluarkan dulu hutang kita atau hutang rutin saja atau hutangnya dilunasi dulu? Begini ikhwah, hutang itu ada yang harus dilunaskan. Misalnya bulan Sya'ban tadi itu kita harus keluarkan, ya kan? Tanggal 5 tadi kan, kita ada hutang yang harus kita lunaskan di awal bulan Sya'ban. Udah, maka dipotong. Tapi kalau kan ada hutang itu nyicil, maka cicilan itu aja. Bukan kita kurangi dengan total cicilan kita. Ya, dia beli rumah 900 juta, nyicilnya 1 bulan misalnya 5 juta. Berarti yang bulan itu aja, bukan total semua. Akhirnya nggak sampai nisab. Ngerti maksudnya kan? Saya ulangi. Dia beli rumah 900 juta, nyicil untuk mungkin untuk 10 tahun, cicilannya 1 bulan 5 juta misalnya. Ya, 5 juta. Maka yang harus dia selesaikan, yang kewajiban dia yang pada saat itu di bulan Sya'ban misalnya, maka di bulan yang itulah dia harus lunasi. Adapun cicilan bulan depannya nggak dihitung lagi. Demikian. Intinya di saat dia sudah sampai nisab, itu sudah selesai semua hutang-hutang yang harus dia bayar. Adapun yang belum dia bayar dikarenakan belum sampai waktu pelunasan, nggak termasuk. Begitu, tidak termasuk. Jadi jangan dia hitung 900 juta. Uangnya cuma 300 juta. Dihitung hutangnya 900 juta masih minus 4 juta. Kapan dia mau bayar zakat? Demikian. Kecuali dia hutang, pokoknya Pak di awal Sya'ban Bapak harus lunaskan 900 juta. Ya udah, berarti kalau uangnya hanya 950 juta, berarti lunaskan 900 juta, tinggal 50 juta. Berarti nggak sampai nisab, itu dia. Tapi kalau cicilnya itu aja. Itu yang harus dihitung, kewajiban itu. Ada lagi? Kenapa ini? Assalamualaikum Ustaz, apakah benar jika setelah habis nisfu Sya'ban itu tidak boleh berpuasa lagi sampai Ramadan tiba? Ikhwah, bulan Sya'ban itu sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak melaksanakan ibadah puasa melebihi di bulan Sya'ban, maksudnya puasa sunnah. Maka silakan perbanyak puasa di bulan Sya'ban, dibolehkan. Misalnya bulan Sya'ban ada berapa? 30 hari. Ya udah 25 hari, 26 hari puasa semua, boleh. Setiap hari boleh, setiap hari. Demikian, setiap hari dibolehkan. Ya. Itu kalau bulan Sya'ban, tidak hanya setengah. Ustadz, apa yang harus saya lakukan kepada orang yang fitnah saya? Mintakan hidayah pada Allah. Semoga Allah beri dia hidayah dan bersabar. Sebab ikhwah, kalau orang menfitnah kita, itu sama artinya dia sedang mentransfer pahala ke kita. Apa kata Hasan Al-Basri ketika dia dikabarkan kepada dia, ya Syekh, Anda itu sedang digunjingi oleh orang. Apa katanya? Alhamdulillah, selamat datang pahala yang murni. Pahala yang murni. Kenapa demikian ikhwah? Karena kalau kita beramal sendiri, itu kan campur-campur riya, ya, campur-campur riya. Tapi kalau ini langsung murni, full, bersih sampai ke kita. Makanya kita tidak usah sedih kalau sebenarnya kita digunjingi orang. Nggak ada ruginya kita digunjingi orang.
paling yang nggak baik nama kita di depan orang yang digunjingi, biarkan saja. Demikian ikhwah. Karena di mana kita mau hidup tanpa ada orang yang tidak suka dengan kita? Mau hidup di mana? Mau hidup di mana? Kita ingin agar tidak ada seorang pun yang tidak suka dengan kita. Wong Rasulullah sendiri saja yang demikian hebat akhlaknya, tetap saja ada yang tidak suka. Itu ikhwah. Jadi ya sudah, yang penting pikirkan saja diri kita, bagaimana cara beramal yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita. Mengenai orang menilai kita, itu urusan dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakannya itu kan pencitraan, biarin saja begitu. Yang penting kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Kalau zakat mal itu lebih baik diberikan kepada siapa? Tetangga dekat atau keluarga tapi rumahnya jauh? Dari Abu Irfan. Ikhwah, innamas sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina wal gharimin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Ada 8 asnaf. Yang pertama itu disebutkan fuqara dan masakin, orang fakir dan orang miskin. Baik. Yang mana ini ikhwah? Boleh nggak untuk mana yang lebih baik, untuk tetangga ataukah untuk keluarga? Ikhwah, yang paling afdol yaitu untuk keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan yang punya hubungan rahim dengan kita itu lebih utama untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Makanya Rasulullah katakan kalau kita bersedekah pada kerabat kita dapat 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Demikian ikhwah. Ya. Dan kalau kalau saya amati di antara mengapa sangat dianjurkan kita itu kepada kerabat, karena memang resiko untuk tidak dianggap kebaikan kita itu lebih besar ke kerabat ketimbang ke tetangga atau ke jiran. Kenapa demikian? Misalnya kita berzakat kepada misalnya abang kita misalnya, ya, atau adik kita atau keponakan kita, bisa apa yang kita berikan tuh nggak dianggap. Kenapa? Ya dia kan abang saya, ya wajar sajalah dia ngasih saya. Nah begitu. Kan beda dengan orang lain. Orang lain itu dia akan katakan terima kasih Pak, begitu kan. Karena apa? Nggak ada hubungan dengan kita. Tapi ketika dengan kerabat, bisa saja kebaikan-kebaikan yang antum berikan itu nggak dianggap dengan dia. Ya, ini kan membuat kita menjadi bisa emosi kan? Iya, sudah kita bantu tapi dianggap biasa-biasa saja. Itu kan kewajiban dia sebagai adik, itu kan kewajiban dia sebagai paman, itu kan kewajiban dia sebagai abang misalnya begitu. Sehingga seolah kita yang butuh mereka, padahal kita membantu dia. Nah, resiko seperti ini ikhwah itu bisa terjadi pada kerabat. Ya, pada kerabat. Makanya butuh lebih sabar kita menolong kerabat ketimbang orang-orang lain yang tidak ada hubungan dengan kerabat. Demikian juga kita memberikan hutang kepada kerabat, itu lebih besar resikonya tak dibayar ketimbang pada orang lain. Begitu. Bahkan kita bisa yang dimarah. Uang segitu aja ditagih-tagih. Begitu. Bisa seperti itu. Aku kan kakakmu, aku kan abangmu, aku kan pamanmu, aku kan begitu. Bisa seperti itu ikhwah. Ya, namanya juga kerabat. Mau nagih gimana? Nggak ditagih gimana? Ya kan? Mau ditagih abang kita, mau ditagih kakak kita. Mau nggak ditagih, duitnya banyak juga. Kita butuh juga. Begitu. Ada seorang anak perempuan, dia berhutang kepada ayahnya. Sudah berapa bulan kemudian ditagih oleh ayahnya. Kata si anak perempuan, ya, untuk apa lagi ayah duit? Ayah sudah tua, untuk apa lagi ayah duit? Seharusnya kan dibayar aja kan begitu. Tapi si anak mengatakan, untuk apa lagi ayah duit? Apa kata ayahnya? Selagi orang punya nyawa tetap butuh duit. Ya begitu. Itulah resiko. Makanya ikhwah lebih besar pahalanya.
terhadap keluarga. Itu dia. Karena risikonya besar, ya risikonya juga besar, kemudian membutuhkan kesabaran yang juga lebih besar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau orang lain dia macam-macam, udah besok gak akan kuberi lagi. Tapi kalau abang kita di depan kita kondisi seperti itu, mau dia bersyukur gak bersyukur tetap harus kita bantu. Itulah ikhwah. Baik, itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.